Halo sahabat religi, jangan lupa nonton dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali lagi di podcast Kemenang Konsel. Hari ini luar biasa, saya bersama Bapak Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kolono, Pak Sabarudin. Bagaimana kabarnya hari ini, Pak? Alhamdulillah sehat. Luar biasa. Jadi beberapa waktu yang lalu Ya. kami berdua sudah take, dan pada saat itu sudah jadi, tapi sayangnya karena satu dan lain hal tidak tayang dan terhapus. Dan beliau sempat Menyesalkan. menyesalkan kejadian tersebut. Oke, dan saya harus terima. Oke. Kemarin nanti kalau teman-teman belum lihat, karena kemarin kita take di KUA Kolono, Ya. ada geraha literasi Dan kopi bareng. dan kopi bareng. Nanti gambarnya kita kasih di sini kalau teman-teman mau lihat. Mungkin bisa dijelaskan, Pak, seperti apa geraha literasi itu, apa kegiatan di dalamnya, dan menurut informasi yang saya dengar dari pemilihan bahannya pun memiliki makna-makna yang sangat mendalam, Ya. luar biasa. Ya. Jadi Ya. begini, kami itu kan ada di Kawah Kolono itu ada namanya Geraha Literasi dan Ngopi Bareng. Ya, KUA Kecamatan Kolono. Bahan baku pembuatan dari Geraha Literasi dan Ngopi Bareng itu bahan bakunya itu dari bambu. Jadi sebenarnya itu ada alasan filosofinya kenapa kami memilih bambu sebagai bahan bakunya. Jadi ada 4 filosofi pohon bambu. Yang pertama, di awal tumbuhnya pohon bambu itu hanya akan tumbuh per sentimeter per tahun. Pada saat itu pohon bambu itu fokus tumbuh di akarnya. Maknanya kalau kita ingin membangun sebuah bangunan yang kokoh dan megah, maka pertama yang harus kita perkuat itu adalah fondasinya. Kalau kita ingin menjadi seorang yang profesional dalam profesi apa saja, maka pertama yang harus kita perkuat adalah kompetensinya. Filosofi pohon bambu yang kedua, ketika sudah umur 5 tahun, pohon bambu itu akan tumbuh besar. Maknanya, ketika kita sudah memiliki kompetensi, maka tanggung jawab kita untuk memberikan pelayanan terhadap umat. Filosofi pohon bambu yang ketiga, ketika pohon bambu itu sudah tumbuh besar, maka dia akan mendapatkan hembusan angin kencang. Maknanya, tantangan, hambatan itu dinamika dakwah yang tidak bisa kita hindari. Yang harus kita lakukan sekarang ini bagaimana mempersiapkan diri untuk menghadapinya. Keempat, filosofi pohon bambu itu, biasanya pohon bambu itu kan dia tumbuh berdampingan dengan pohon bambu yang lain, sehingga menjadi rumpun bambu. Maknanya, problematika umat ini hanya akan bisa tuntas apabila melibatkan semua pihak. Geraha dalam bahasa Indonesia itu kan berarti rumah. Literasi itu berasal dari bahasa Latin literatus, yang berarti orang yang belajar. Sementara definisi literasi menurut para ahli itu banyak. Kami hanya mengutip yang disampaikan oleh National Institute for Literacy, yang memberikan definisi bahwa literasi itu adalah kemampuan individu di dalam membaca, menulis, menghitung, menyelesaikan masalah pada tingkat yang dibutuhkan dalam pekerjaan, keluarga maupun masyarakat. Sehingga secara sederhana, literasi itu bukan hanya kemampuan membaca dan menulis, tapi literasi itu adalah kemampuan mempraktekkan apa yang dibaca, apa yang dipelajari, sehingga itu bermanfaat bagi dirinya dan orang lain. Kemudian ngopi. Ngopi itu singkatan. Ngopi itu singkatan dari ngobrol perkara Islam. Tapi ngopi juga itu memiliki makna filosofi. Ada 3 filosofi ngopi. Yang pertama, kehidupan ini seperti secangkir kopi hitam, yang kadang kemudian kita dapat biasa kita dapatkan ada yang manis dan ada yang pahit. Keduanya bersatu dalam satu kehangatan. Maknanya, kehidupan perbedaan pendapat itu adalah sesuatu hal yang tidak bisa dihindari. Dia adalah sunatullah. Dia adalah merupakan rahmat Allah yang harus kita jaga. Yang harus kita biasakan sekarang ini adalah bagaimana kita bersatu dalam perbedaan. Itulah substansi dari moderasi. Filosofi ngopi yang kedua, kehidupan ini seperti meminum secangkir kopi yang disuguhkan. Kadang kita dapat pahit, kadang juga kita dapat manis. Keduanya
membukakan mata kita. Maknanya kehidupan ini berpasang-pasangan. Ada laki-laki, ada perempuan, ada siang, ada malam, ada baik dan buruk. Kesemuanya itu kita jadikan ibrah, pelajaran untuk menjadi lebih baik dan berguna bagi orang lain. Filosofi ngopi yang ketiga, ngopi itu lebih jujur. Dia hitam tanpa harus berpura-pura putih. Dia pahit tanpa harus berpura-pura manis. Integritas adalah salah satu 5 budaya kerja Kementerian Agama yang harus menjadi identitas dari setiap kita yang mengaku sebagai ASN Kementerian Agama. Hal ini lebih dipertajam lagi dengan kata bareng, ngopi bareng. Ngopi bareng. Nah, ngopi bareng itu simbol kekerabatan, simbol kekeluargaan, simbol persahabatan. Jadi di dalam Geraha Literasi dan Ngopi Bareng Kuah Kecamatan Kolono ini kemudian sebagai wadah untuk kemudian berdiskusi dengan teman-teman penyuluh, dengan tokoh-tokoh masyarakat, sehingga dari hasil diskusi itu kemudian melahirkan beberapa inovasi atau kegiatan. Di antaranya saya sudah jelaskan pada saat podcast yang pertama, yang kemarin, tapi yang lain-lainnya belum saya jelaskan. Di antaranya itu yang pertama, Ditahan dulu. Ya. Pak Kuah. Berarti luar biasa semua Ya. yang lahir itu penuh filosofi. Ada Dari filosofinya. Ngopi bareng, Betul. terus Geraha Literasi. Dalam mencetuskan program-program yang luar biasa, banyak filosofi dan makna-makna yang terkandung itu merumuskan sendiri atau dibantu penyuluh atau bagaimana? itu tadi dari hasil diskusi. Oh, hasil diskusi. Ya, bersama. hasil diskusi dari teman-teman yang kemudian saya sebagai kepala KUA mengambil kesimpulan. Mengambil kesimpulan yang terbaik dari apa yang kira-kira bagusnya, sehingga kegiatan kita bisa apalagi namanya bisa lebih mudah diterima oleh masyarakat. Oh, luar biasa. Nah, supaya ada istilah ininya apa namanya, bisa ada semacam pemanis lah begitu. Supaya paling tidak kalau datang di Geraha Literasi ini kita bisa memberikan jelas, ini bukan ada gambaran filosofinya. Yang ngopi bareng dan yang podcast sebelumnya ada pernah kepo besti. Pernah kepo besti. Ya. Dan anak-anak muda mungkin dengan mendengar sesuatu yang lebih Bahkan ada milenial. lagi kalau dulu itu waktu di 2004 ini kan ada media untuk informasinya itu kan namanya Laki Keceko. Laki Keceko. Lembar kerja harian Kecamatan Kolono. Kecamatan. Oh iya, luar biasa. Di 2025 ini sudah berubah lagi. Sudah berubah. Bambang. Ada nama baru lagi. Ada nama baru lagi. Namanya sekarang Istri Kawa. Wih, luar biasa. Istri Kawa. Kawa. Istri Kawa. Jadi apa itu, Pak? informasi seputar internal Kawa Kolono. Oh, luar Jadi biasa. namanya Istri Kuat. Itu Istri lahir Kawa Kolono. dari istrinya Bapak. Namanya. Ya. Ya, jadi beberapa kegiatan kemudian yang saya sampaikan berkaitan dengan inovasi di Kawa Kolono, di antaranya yang belum saya jelaskan waktu podcast pertama. Ya. Itu yang pertama ada yang namanya Sajiwa. Sajiwa ini Sapari Jaring Ikrar Wakaf. Sapari Jaring Ikrar Wakaf. Penamaannya dari Bapak juga, dari teman-teman. Ya, hasil dari diskusi apa kira-kira nama yang kira-kira menarik lah kita. Ini makanya kita kasih namanya Sajiwa. Artinya kalau Sajiwa itu berarti harus sehati. Kerja dengan hati, ikhlas kan di situ yang titik beratnya. Jadi Sajiwa ini kami lakukan itu safari Jumat. Setelah safari Jumat kemudian kami diskusi dengan tokoh masyarakat, dengan para wakif, dengan para nasir tentang pentingnya mengamankan aset umat, dalam hal ini wakaf. Ya, karena di masyarakat kita wakaf itu kan lebih banyak mereka masih dalam bentuk lisan, belum ada secara administrasi. Itulah kemudian yang kami lakukan edukasi, sehingga kami berupaya bagaimana caranya, khususnya yang masjid-masjid yang ada di Kolono itu, bagaimana kemudian ada akta ikrar wakafnya. Kami kawal itu, dan alhamdulillah kebetulan di 2024 kemarin itu kan ada ada program kerjasama Kemenak dengan BPN ya, tentang masalah sertifikat rumah ibadah. Alhamdulillah kami bisa kawal, dan untuk di Kolono itu 18 sertifikat yang keluar. Oh, bagus. 18 sertifikat. Jadi itu. Yang kedua,
Ada juga program kemudian yang kami anukan yang namanya Sejuko. Sejuko. Sejuko itu sedekah Jumat Barokah. Kuah Sedekah Kolono. Jumat Barokah. Nah, Sejuko. sedekah. Ini adalah bentuk partisipasi kami dari KUA tentang penanganan kemiskinan ekstrim. Jadi kami coba untuk kemudian sesuai kemampuan kami di KUA, khusus KUA dengan penyuluhnya itu kami kumpul sesuai kemampuannya itu. Setelah kemudian setiap bulan itu terkumpul, itu kemudian kami bagikan untuk orang-orang tua jompo, kemudian anak yatim. Insya Allah kami lakukan itu. Dan itu setiap bulan kami kumpul. Ya, karena penamaan Sejuko juga itu bukan ada juga kami sedekah Jumat Barokah, sedekah Barokah Karoma Kuah Kolono itu kan ada juga nilainya. Iya, betul. Nah, kami lakukan itu karena kenapa hari Jumat? Karena salah satu kelebihan di hari Jumat itu merupakan hari yang paling afdal kemudian kita berdoa. Karoma itu kemuliaan. Jadi kami mengharapkan melalui sedekah, mudah-mudahan bisa mendapatkan kemuliaan. Jadi dalam 1 bulan sekali melakukan kegiatan Sejuko untuk dibagikannya. Ya. Atau tiap minggu di hari Jumat. Jadi mengumpulnya itu tergantung teman-teman penyuluh. Jadi kami upayakan kalau tidak mesti hari Jumat, tapi bagusnya hari Jumat. Ya. Terus gini, kalau misalnya orang-orang misalnya di luar dari KUA pengen juga ikut kegiatan Sejuko, apa boleh? Boleh. Makanya kan yang kami coba lakukan ini, kami juga mau memberikan dulu contoh. Contoh. Karena jangan sampai terkesan penyuluh dan KUA itu hanya pintar berteori. Jadi kami coba melakukan dulu, itu yang contoh oleh Rasul Bilhal. Jadi dia lakukan dulu, baru kemudian dia mengajak. Jadi bukan nama programnya dulu, jadi programnya jalan dulu, baru diberikan nama ya. Jadi seperti itu. Jadi kami coba dulu lakukan sendiri. Setelah itu kemudian nanti insya Allah pelan-pelan kami juga akan mulai komunikasikan di masyarakat. Mudah-mudahan bisa ini. Ya. Luar biasa ya Pak. Ya. Saya tertarik tadi dengan Sejuko, ngopi bareng. Tertariklah semua tentang program yang ada di KUA Kolono karena luar biasa sekali. Selain membantu perekonomian masyarakat juga menambah wawasan, khususnya tadi yang di Geraha Literasi. Tapi kalau misalnya saya dan teman-teman singgah di tempat kopi bareng, itu disajikan kopi? Ya, wajib. Kami di tempat itu wajib disiapkan kopi. Jadi kami siapkan kopi untuk kemudian kita diskusi. Bahkan pada saat rapat koordinasi. Tapi hari ini saya minta maaf Pak Kuah. Ini susahnya karena tidak ada kopinya. Jadi kita bicara tentang kopi bareng, tidak ada kopinya. Oh ya, dan kedua karena tadi ada program istri KUA, istri humas atau istri penyuluh, nanti tolong diramu nama programnya. Iya. Saya pikir cukup hari ini Pak Kuah. Masih ada. Silakan dilanjut. Masih ada program kemudian yang kemudian saya inikan, selain tadi itu ada juga yang namanya Gerakan Mencintai Al-Quran. Gerakan Mencintai Al-Quran ini yang kemudian kami singkat dengan GEMA. GEMA ini kan kami inginkan bagaimana kemudian Al-Quran itu bisa menggema atau menggaung. Kalau kita pinjam bahasanya Profesor Quraish Shihab, membumi. Bagaimana Al-Quran itu bisa membumi. Jadi Gerakan Mencintai Al-Quran ini 6 pendekatannya yang kami singkat dengan 6M. Yang pertama itu gerakan membaca Al-Quran, yang kemudian melahirkan One Day One Juz. One Day One Juz itu 1 hari 1 juz. Jadi di informasi untuk di KUA Kolono itu wajib hukumnya penyuluh dan pegawainya untuk khatam Quran minimal 1 bulan 1 kali. Minimal. Itu juga kemudian teman-teman penyuluh sosialisasikan di binaannya, di BKMT. Harus diupayakan minimal bisa khatam Quran dalam 1 bulan minimal 1 kali. Yang kedua ada yang namanya gerakan mempelajari Al-Quran. Kemudian ketiga gerakan mengajarkan Al-Quran. Keempat mentadaburi Al-Quran. Yang kelima mewakafkan Al-Quran. Yang keenam itu mengamalkan Al-Quran. Nah itu kami sudah lakukan itu. Kemudian ada juga yang namanya BEM Rohis Islam. BEM Rohis Islam bagi pasien rawat inap Puskesmas Kolono.
Kami buat MOU-nya dengan Pak Kapus. Kalau Seperti apa isi? Jadi modelnya itu kami ada kita cari waktu, kemudian kami turun langsung ke puskesmas untuk kemudian namanya sebagai muslim, ya apalagi muslim ya. Salah satu kewajiban kita adalah menjenguk ketika ada keluarga atau tetangga kita yang sakit. Karena kita pahami bahwa orang yang sakit itu bukan hanya dia butuh obat, dia butuh juga pendampingan spiritual, supaya jangan dia lupa dengan sakit itu boleh jadi ini adalah teguran, boleh jadi ini ujian. Nah, itu semua kita berikan penguatan lah kepada mereka. Kemudian tadi lewat sejuko itu yang terkumpul itu sebagian ada yang kami sisihkan itu tadi. Ketika kami turun ya ada sedikit mungkin bingkisan, mungkin tidak seberapa, itu yang kami berikan. Jadi itu kita sudah lakukan di puskesmas Kolono. Selanjutnya ada juga kegiatan kami melakukan tentang pembinaan penyelenggaraan jenazah bagi BKMT. Nah, itu kami lakukan kan di Kolono Timur ini ada 30 BKMT. 30 BKMT. Jadi alhamdulillah di tahun 2024 ini sudah 24 BKMT. Kami modelnya itu dipanggil. Jadi BKMT kami surati, panggil di kantor KUA Kecamatan Kolono di Geraha itu, di Geraha Literasi dan Ngopi Bareng. Kemudian langsung mereka diajarkan tentang bagaimana proses penyelenggaraan sholat jenazah. Nah, apa kemudian pertimbangan kami? Karena biasa kami masih dapatkan di masyarakat ketika umpamanya ada perempuan yang meninggal, maka yang biasa menanganinya itu masih biasa ada yang Pak Imam yang mohon maaf laki-laki. Sementara kalau perempuan ini kan ada hal-hal yang sensitif. Iya, betul. Jadi kami mengharapkan setelah melakukan kegiatan ini, ketika kemudian ada keluarga yang meninggal kebetulan perempuan, maka proses penyelenggaraannya mulai apalagi memandikan, kemudian yang lain-lainnya itu sudah langsung ditangani oleh perempuan juga. Itu harapan kami. Selanjutnya ada juga kegiatan yang kami lakukan dengan kerjasama dengan BKPRMI Kecamatan, Badan Kontak Pemuda Remaja Masjid Indonesia. Kami ada namanya Ayo Kembali ke Masjid. Jadi Ayo Kembali ke Masjid ini kerjasama dengan BKPRMI yang mana kami turun di masyarakat di BKMT. Jadi kami mengundang yang diundang itu biasanya kalau kegiatan itu dari BKMT, kemudian pengurus masjid, kemudian remaja masjid. Intinya bagaimana kemudian memotivasi masyarakat untuk bagaimana memakmurkan masjid. Nah, salah satu bentuk ukuran memakmurkan masjid, hidupkan kegiatan-kegiatan TPQ-nya, hidupkan sholat berjamaahnya yang 5 waktu itu yang kami lakukan sejak di 2024. Dan insya Allah kami akan lanjutkan lagi di 2025 ini. Dan mudah-mudahan dapat bukan hanya diikuti, tetapi KUA-KUA yang ada di Kabupaten Konawe Selatan dapat membuat program yang berbeda tentunya aja, tidak serta merta mengkopi kegiatan yang ada. Dan mudah-mudahan podcast hari ini dapat bermanfaat bagi para pendengar di seluruh Kabupaten Konawe Selatan. Dan saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.